Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan video presentasi ini yang merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 199204105 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A angkatan 2019. Saya anggota dari kelompok 3 ditugaskan untuk mempresentasikan materi pada bab 3, yaitu mengenai aspek pasar dan strategi bersaing. Namun yang akan saya presentasikan yaitu pada bagian sub bab C mengenai pasar dalam perusahaan internasional. Pada bagian keempat. Pada bagian keempat ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Nah, bagian yang kedua inilah yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai kuota impor dan kuota ekspor. Dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi sekarang ini, dunia relatif menjadi lebih kecil. Hal ini mengakibatkan kedudukan atau posisi perusahaan pada pasar dalam negeri atau pasar domestik relatif tidak berbeda dengan posisi perusahaan pada pasar internasional. Hal ini mengakibatkan pasar domestik terbuka bagi perusahaan internasional. Di sisi lain, perusahaan domestik juga mempunyai peluang untuk memasuki pasar internasional. Salah satu kegiatan yang menyebabkan terbukanya pasar domestik terhadap perusahaan internasional, begitupun pasar internasional terbuka bagi perusahaan domestik, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena kegiatan ekspor ini merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada negara lain, sedangkan kegiatan impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Beralih ke materi utama mengenai kuota ekspor dan kuota impor. Sebelum mengetahui pengertian dari kuota ekspor dan kuota impor, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari kuota impor terlebih dahulu. Kuota impor merupakan pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang diperdagangkan secara internasional. Tujuan utama pemerintah menetapkan kebijakan kuota ini yaitu untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan-serbuan luar negeri. Kuota terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kuota impor. Kuota impor merupakan hambatan perdagangan luar negeri melalui pembatasan atau penjatahan barang yang dapat diimpor. Tujuan diberlakukannya kuota impor yaitu pemerintah berusaha melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuantitas impor, karena produsen di negara mitra mungkin berusaha untuk menerapkan praktik perdagangan yang tidak adil. Produsen di negara asing mungkin mencoba memaksa produsen dalam negeri kalah bersaing. Mereka menetapkan harga di bawah harga pasar domestik. Sebagai akibatnya, produk impor mulai menggeser produk domestik. Karena tingginya impor meningkatkan tekanan pada produsen domestik, sehingga membuat mereka kurang kompetitif. Pengaruh kuota impor terhadap ekonomi nasional dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dengan menetapkan kuota, negara dapat mendorong perusahaan domestik untuk meningkatkan produksinya yang semula kuantitasnya hanya sebanyak 1, naik menjadi 3, kemudian naik lagi menjadi 3A. Dengan demikian, maka terjadilah penciptaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Yang kedua, kuota ekspor. Kuota ekspor merupakan pembatasan jumlah atau volume barang yang dapat diekspor. Tujuan dari kuota ekspor ini yang pertama, mencegah barang-barang penting berada di tangan negara lain. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Yang ketiga, untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilisasi harga di dalam negeri. Pengaruh kuota ekspor terhadap ekonomi nasional dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dengan menetapkan kuota ekspor, negara dapat mendorong persediaan atau suplai barang untuk kebutuhan dalam negeri dapat ditingkatkan ketersediaannya, yang semula kuantitasnya hanya sebanyak 2, naik menjadi 3, kemudian naik lagi menjadi 4.
Dengan demikian, maka stabilitas persediaan kebutuhan barang dalam negeri dapat tetap terjamin. Itulah tadi presentasi saya mengenai kuota ekspor dan kuota impor. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.